Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini semua atas rahmat Allah dan karunia-Nya, sehingga tentu kita akan makin bersyukur ketika nanti kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu maka tema saya malam hari ini, karena ini kajian bulanan buat saya, artinya jadwalnya sebulan sekali, dan otomatis bulan depan itu pun Ramadan, dan Ramadan libur gitu Pak Imam gitu. Libur, maka saya membawa tema menyambut Ramadan dengan hati yang lembut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif nomor niki ngeten. Oh nggih, siap. Ngeten. Napa kirang tebih? Nggih. Jadi dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama, Mu'alla bin Al-Fadl, beliau berkata, kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighuhum syahra Ramadan. Yang namanya para sahabat itu sebelum Ramadan tiba, mereka 6 bulan sebelumnya berdoa untuk minta supaya dipertemukan dengan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Dan kemudian ketika sudah ketemu Ramadan dan sudah selesai puasa Ramadan, mereka terus berdoa selama 6 bulan kemudian agar amal ibadahnya diterima. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya mereka, para pendahulu yang solih dari kalangan para sahabat, itu ketika Ramadan belum datang mereka rindu pengen ketemu. Begitu kemudian sudah ketemu, mereka memaksimalkan ibadahnya, dan sudah maksimal mereka pun berdoa kepada Allah agar diterima. Makanya asas dari seorang yang beriman ketika mau ketemu dengan Ramadan itu harus punya rasa senang karena mau ketemu dengan Ramadan. Jangan sampai kita anyel meh ketemu Ramadan. Ada sebagian orang yang meh Ramadan ketoknya susah banget. Tekoke ngopo kok susah Pak ngono. Ae luwe. Nek luwe niku bedina lho. Ono nek poso ra iso ngrokok. Ah, ngoten niku lho. Bahasa-bahasa ngoten niku. Poso no? Goes gak bisa. Goes gak bisa gitu kan, mancing gak bisa gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ketika Ramadan belum datang, dicontohkan oleh para sahabat, mereka rindu akan datangnya Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Oleh karena itu maka kita harus mencontoh itu. Karena nanti yang namanya Ramadan itu disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Di situ ada iman dan ada pengharapan, ada ihtisab. Nah, iman itu asasnya ya harus senang. Artinya kalau kita kemudian pas Ramadan kok enggak senang, enggak gembira, enggak happy gitu kan, maka bagaimana kemudian kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang punya keimanan yang tulus, yang nanti akhirnya dikasih pahala yang banyak. Sehingga di situ kita harus kemudian mencoba lagi menata hati, bahwasanya yang namanya Ramadan itu harus disambut dengan penuh kegembiraan, penuh kesenangan, sukacita. Karena nanti Nabi menyebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang diucapkan para sahabat yaitu Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku pada Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Niku doa para sahabat. Lalu ada juga riwayat tentang doa para sahabat, disebutkan ketika melihat hilal atau hilal dinyatakan terlihat. Misal nanti pemerintah mengumumkan, oh sesuk poso misalnya, berarti kan sore itu terlihat hilalnya gitu kan. Maka kebiasaan sebagian sahabat, bukan semua, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman.
Allah Maha Besar, ya Allah jadikanlah hilal ini sebagai wasilah aku untuk mendapatkan keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dan wasilah untuk mendapatkan keselamatan dan teguhnya keislaman, wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo, dan taufik untuk bisa menjalankan amal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbuka Allah, Rabb kami dan Rabb kamu wahai hilal sama, yaitu Allah. Ini sekali lagi perkataan atau doa sahabat. Kemudian kita juga pernah mendengar atau mungkin sebagian kita ada yang mengamalkan doa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun hadis yang ketiga ini atau riwayat yang ketiga ini hadisnya dhaif. Sehingga kalau ini dhaif, kita nggak boleh sandarkan kepada Nabi SAW. Ada ningnya. Kalau kita mau ngamalkan yang pertama tadi atau yang kedua atau yang ketiga ini, maka boleh selama kita tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. Bahkan ketika panjenengan nggak hafal yang pertama, nggak hafal yang kedua, nggak hafal yang ketiga, jenengan pakai lafaz jenengan sendiri, ya Allah mudahkan saya untuk punya kesempatan ketemu dengan Ramadan lagi, pertemukan saya dengan Ramadan, beri sehat saya agar bisa ketemu Ramadan, dan ketika Ramadan mudahkan saya untuk terus berpuasa sampai selesai dan seterusnya. Maka jenengan berdoa dengan kalimat itu pun boleh selama enggak disandarkan kepada Nabi. Disandarkan itu maksudnya diomongke nek iki dungane Nabi ngoten lho. Jadi itu doa yang kita ucapkan. Makanya tidak ditemukan yang saya tahu nggih wallahu alam doa khusus yang diucapkan Nabi SAW kecuali yang ketiga ini, tapi sanadnya dhaif sehingga kita tidak bisa menyandarkan kepada Nabi SAW. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Idul Fitri itu yang saya tahu wallahu alam enggak ada satu ucapan Nabi pun tentang selamat Idul Fitri. Bahkan ketika dikatakan iku taqabbalallahu minna wa minkum, itu para sahabat bukan Nabi. Nah, sehingga ketika itu tidak ada ditemukan dari Nabi SAW, maka di situ ada keluasan. Mau pakai taqabbalallahu minna wa minkum angsal, mau pakai minal aidin wal faidin nggih ento, mau pakai mohon maaf lahir batin nggih enggak apa-apa gitu kan. Karena memang enggak pernah ditemukan riwayat khusus Nabi mencontohkan ucapan itu. Ini yang saya tahu nggih. Artinya kalau panjenengan punya ilmu yang lain sumonggo. Tapi dalam konteks yang saya tahu di situ ada keluasan. Makanya termasuk dengan Ramadan ini para sahabat saking rindunya mereka berdoa dengan doa-doa tadi, dan kita mau niru mereka mboten napa-napa. Kita nggak bisa niru mereka karena nggak hafal, kita pakai lafaz kita silakan. Sing penting jangan disandarkan nek iki dongane Nabi ngoten. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka rindu dan mereka berdoa. Nah, kemudian di antara bentuk sikap seorang yang beriman ketika mau menyambut Ramadan, mereka melembutkan hati. Dan cara melembutkan hati yang terbaik adalah memperbaharui taubat kita. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Kenapa kita harus bertobat? Karena setiap hari kita berbuat dosa. Kullu ibnu Adam khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Setiap kita itu berdosa, pendosa, melakukan dosa. Dan setiap hari. Tapi sebaik-baik kita yang pendosa, yang banyak dosa adalah yang bertobat. Makanya ada di salah satu masjid itu, kalau ketika keluar dari masjid itu enten poster kecil terpampang misalnya ini enten pager niko, tertulis 24 jam dalam satu hari kita nggak berbuat dosa nggak mungkin. Tapi 1 menit kita nggak berbuat dosa mungkin. Caranya gimana Pak? Pripun Pak apa caranya? Ya lenggah nih kita masjid nih. Artinya ketika kita di masjid seperti ini, itu insya Allah gitu. Insya Allah yang saya tahu umumnya nggak mungkin orang itu bermaksiat. Walaupun ada yang berita itu yang aneh-aneh di masjid gitu kan, lanang karo wedok malah ke toilet yang jangan gitu kan. Nah, bahkan lebih dari itu nih. Enten ning niku wis ra umum nek niku. Artinya kita ngomongkan umumnya orang kalau ke masjid itu kan ibadah, sholat, zikir, wirid, pengawasan gitu kan. Maka itu akan mengurangi waktu kita yang berbuat maksiat itu. Artinya kalau niki mungkin misal dari jam 8 sampai jam 9 panjenengan cuma nonton niki mirengaken pengaosan, masyaallah, tak cukup dhewe. Nah, insya Allah selama 1 jam kita sudah mengurangi 24 jam itu dengan tidak berbuat dosa.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita sambut dengan banyak bertobat karena kita semua berdosa, pendosa dan banyak dosa. Dan Ramadan wasilah untuk mencuci dosa. Dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana skema atau mekanisme atau proses terjadinya dosa dan mengeraskan hati. Jadi nanti akan ada pertanyaan ke saya nih, tanya, Mas, ngomongnya Ramadan ini setannya dicencang. Kok Ramadan akeh wong sing tetep ae maksiat. Nah niki jawabannya. Disebutkan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sing jenenge hamba kuwi nek nglakoni dosa kesalahan, maka ning atine itu ada titik hitam, satu tik. Nah, kemudian faida huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia mandek, berhenti dari maksiatnya itu, cara wong mendem leren ning mendem, kemudian mohon ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Ibarat pakaian baju kita kena kotoran, misal kita makan mie ayam atau apa ketetesan caos, niku nek kita ndang daging-daging resiki, ya, otomatis caosnya resik gitu kan. Tapi wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kok ada orang yang titik merah caosnya itu enggak diresiki, ning malah tetep mangan terus, tur mangane cemong-cemong ceprot-ceprot karuan, akhirnya dadi akeh gitu. Okeh pun juga orang ndang diresiki, dijarke meneh, dienggo meneh, mangan bakso, dienggo mangan siomay dengan segala macam caranya yang tadi itu enggak alon-alon itu kan, akhirnya tambah okeh. Nah, ketika itu sudah banyak, maka kata Nabi SAW akan menutupi hatinya. Dan ketika yang namanya titik hitam ini nutupi hati, itu akan membuat hati niku keras. Kados wesi niku lho. Wesi niku nek enten tayangi sithik jenengan resiki, kadang mung disuruh ngangge driji saged ilang. Tapi nek jenengan jarke, cilik tambah dadi gede, akhirnya dibobok tayangan niku to. Terus akhirnya jenengan cukup palu, tutuk tok gitu. Tayange ceblok, wesine krowo. Ketut gitu kan. Dan wesine terus dadi wesi sing gampang rusak, gampang pecah gitu. Maka hati juga demikian, ketika punya dosa enggak segera diistighfari, ning malah ditambahi terus, akhirnya jadi atos. Ketika sudah keras, maka hidayah seperti apapun enggak akan ngaruh, adzan sekeras apapun enggak akan berefek, pengajian sebanyak apapun dia tetap aja lewat, enggak akan pernah mampir gitu. Oleh karena itu maka saya ada kajian di daerah Karanganyar miko, kalau ngelewati dalan Bekonang niku enten judulnya angkringan asoka. Judulnya angkringan. Tapi yang terjadi ten niku mboten wong angkring itu, tapi wong dangdutan. Banter banget tur niku sadurunge poso nggih banter, pas poso yo banter yo anu. Ning kula nganti sing kula mikir ngene, angger kula lewat niku delalah kula yo nglirik barang itu. Niku sing ten niku paling ra nganti 10 gitu kan. Padahal nek ndelok sone segala macam, origine segala macam pemaine niku, kula nganti mikir apa ya cucuk untunge nggo bayari kabeh niku. Artinya orang itu kalau sudah bermaksiat itu kurang gagas untung rugi, sing penting seneng gitu. Nah, begitu judulnya sing penting seneng, yaitu tadi hati yang sudah keras. Makanya ketika dan dia enggak denger, enggak pengaruh, apa meneh niku bulannya bulan suci, tambah enggak dianggap gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PR kita, saya khususnya panjenengan secara umumnya, itu adalah menata hati, melembutkan hati. Jangan sampai nanti Ramadan dengan temoni mung biasa mawon. Apalagi karo anyel. Sampai enten cerita niku sampai ke saya niku bapak niku pun sepuh. Umroh. Yang namanya umroh niku kan nyeleng sik, begitu ditenek dibayarke ten travel terus mangkat kan ngoten. Harusnya sampai sana kan seneng. Ternyata napa? Mulih niku nesu-nesu. Wah, nyesel aku mangkat. Nenten napa? Mengkono panas banget jebule. Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Ramadan niku nggih wau kados sanjang napa? Pun sanjang Pak Topo. Yo genah luwe, yo genah ngelak. Yo genah napa istilahnya? Panas. Apalagi nggih karo kerja, kok bilih mungkin kerjane rekoso gitu kan. Dia mesti tambah karu-karuan. Makanya Allah menyebutkan tentang puasa itu bahwasanya semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzibihi, dan itu untukku dan aku sing ngasih ganjaran. Kenapa kalau Allah sendiri yang mengasih ganjaran? Itu mirip dengan amal sabar. Allah mengatakan tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya sabar, Allah akan memberi ganjaran tanpa hitungan. Kenapa? Karena setiap orang itu cobaannya sendiri-sendiri. Ada orang yang dicoba anaknya, ada orang yang coba anaknya dan istrinya, ada orang yang coba anak, istri dan tetangganya, ada orang yang coba anak, istri, tetangga dan mertuanya, ada orang yang dicoba anak, istri, tetangga, mertua, orang tua, temannya. Nah, makin banyak cobaan, otomatis ganjarannya makin besar. Begitu pula tentang puasa. Kalau judulnya cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri, itu sama kita semua. Tapi kan tidak ada yang tahu proses yang terjadi pada sepanjang hari itu. Tentu pahalanya orang yang pas poso namung tilem sama orang yang pas poso karo kerja nggih benten. Pahala orang yang poso digoda dengan cobaan korupsi dia bertahan sama orang yang enggak ada yang goda nggih benten. Pahala pas poso ketika dia harus mengayuh becaknya misal atau mengayunkan cangkulnya macul sama orang yang di kasur ngeloni napa bantal guling nggih benten insyaallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita seperti contoh yang saya sebutkan tadi, begitu kemudian melakukan amal ibadah, apalagi ibadah ini susah rekoso, parah melih ngetokke duit, bukane meneng tapi malah muni-muni. Wah, dadak poso ra iso ngrokok. Ning kono ternyata panas, ning kono ternyata wah macam-macam. Maka hal-hal seperti itu akan mengurangi nilai pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertobat di dunia, Nabi SAW menyebutkan janji Allah untuk mereka, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya, maka dia tidak akan seperti dia akan menjadi seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dosa apapun selama kita masih hidup, kalau kita sucikan dengan bertobat, maka insya Allah itu akan menjadi sebab dosa itu enggak kita bawa sampai akhirat. Tapi kok kemudian kita enggak sucikan, kita enggak tobati, akhirnya kita ibadah yang enggak semangat, parah lagi nanti di akhirat ditanyai, ditagih, dihisab, dimizan, dan akhirnya dipertanggungjawabkan di akhirat, maka itu perkara yang besar. Maka oleh karena itu maka jangan sampai kita kemudian enggan untuk bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati orang yang sudah tidak mau bertobat itu, tidak mau melembutkan hatinya, akan berkonsekuensi dia enggan untuk menggapai hidayah. Dan memang akhirnya Allah juga menutup pintunya untuk mendapatkan hidayah. Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Al-An'am 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat nyata. Dari situ maka kita akan pahami, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang kemudian tidak melembutkan hatinya, maka akhirnya hati yang keras itu dibawa ketemu Ramadan, maka enggak akan ngefek apapun pada dirinya. Ramadan rame tetangganya ke masjid ya dia tetap nongkrong ning ngarep omah rokokan, ora ngaruh pokoke. Mbok tetangganya bikin halakoh pengaosan napa baca Quran, dia juga enggak ngaruh. Bahkan mungkin ngapunten sampai tua enggak bisa baca Quran, dia biasa wae gitu kan. Enggak ada masalah itu. Santai ae. Wong sing ngaji kae ora didit, kene didit tok. Nah, hal-hal seperti ini loh. Makanya belum lama kan ada video viral toh, seorang anak muda itu. Ya delalah kok ya sing viral ngoten niku. Ya cah enom lulusan UIN Serang tekoki, "Kowe kapan terakhir salat?" Umur 13. Nanti saya kira salat. Saiki umur piro? 30 berapa gitu atau 40 gitu. Enggak. Lah emang ngopo? Ternyata hasil pengamatan saya salat dan enggak salat sama aja keadaan saya. Oh lah dasar. Terus dia kok ilang, ngopo kok kowe awale ra salat? Saya itu pernah dikirim sama bapak saya ke pesantren. Dulalah ning pesantren situ, saya dioprak-oprak sama ustadznya untuk sholat, ning ustadznya gak sholat tuh. Waduh iki. Makanya harus hati-hati gitu, milih napa? Guru, milih ustadz, jangan sampai kemudian dhek ngongkon ning mboten nyontoni gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan orang yang
memulai membiasakan diri pada kebaikan, maka Allah akan mudahkan untuk berbuat baik atau menjadi baik. Beliau SAW bersabda, "Mayyasta'ifa yu'ifuhullah." Siapa yang melatih dirinya untuk menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Artinya kalau kemudian ngomongkan kehormatan nggih, artinya kita kemudian berusaha nundukkan pandangan, berusaha untuk menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan tidak benar, gitu kan? Maka Allah benar-benar akan menjaga kita. Tapi kalau kemudian kita memudahkan diri, membuka pintu, membuka celah untuk pergaulan-pergaulan yang tidak benar, ya otomatis syaitan menang dan masuk ke situ. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang melatih dirinya bersabar atas semua keadaan yang diterimanya, maka Allah akan membuat dirinya menjadi orang yang sabar. Bahkan di surga niku pintunya 8, salah satu pintunya adalah pintu sabar dari 8 niku. Termasuk mungkin enten nek biasa ten Ramadan niku disebutkan dengan pintu royan, pintu orang-orang yang berpuasa. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang kemudian merasa cukup dengan rezeki yang ada, maka Allah akan memberikan kecukupan buat orang itu. Makanya kita akan dapati ada orang yang ngapunten gajine UMR atau bahkan lebih rendah, tapi nggih mboten mati kelaparan. Sebaliknya ada orang yang mungkin duit nganti 300 triliun, ya kurang ae gitu kan. Sampai piye carane nek iso donya niku bakal dipangan dimplok niku nek saged niku dimplok gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya punya jiwa-jiwa qanaah, nrimo ing pandum, agar kemudian Allah mencukupkan atas apa yang kemudian diberikan kepada kita. Dan kalau ngomong kata cukup niku enggak ada ukurannya. Kadang orang dikai banyak ya tetap kurang ya banyak. Udah punya istri tetap ya diomongke kurang gitu. Nikah meneh ya tetap kurang, karena memang pada akhirnya jiwanya bukan kemudian tentang jumlahnya gitu loh, tapi tentang jiwanya. Makanya pentingnya punya jiwa-jiwa yang yang qanaah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW termasuk orang yang berusaha melatih dirinya menjelang Ramadan dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau SAW disebutkan oleh Bunda Aisyah, lam arahu shaiman min sahrin qattun aksaru min siyamihi min Sya'ban. Aku enggak pernah lihat puasa beliau, tentu selain Ramadan, yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Makanya nanti dalam bab bulan Sya'ban itu ada sunnah puasa Sya'ban, bahkan dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Dan Nabi mempraktekkan kadangkala hampir penuh Sya'ban beliau puasa, kadangkala penuh Sya'ban beliau puasa. Sehingga panjenengan yang pas Sya'ban mau puasa boleh, di situ ada puasa sunnah bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Rajab sudah lewat, Sya'ban OTW selesai, dan Ramadan akan menjelang. Maka seorang ulama membuat bait syair atau bait kalimat yang indah menurut saya. Beliau mengatakan, as-sanatu misla syajarati. Setahun kuwi kaya tanduran, kayak pepohonan. Wa syahrun Rajabin ayyamu taurikiha. Dan bulan Rajab itu adalah waktu menumbuhkan tunas-tunasnya, menumbuhkan apa niku? Bijinya nggih, bijinya. Wa Sya'banu ayyamu tafriqiha, dan Sya'ban itu waktu di mana menumbuhkan cabang-cabangnya, batang-batangnya. Jadi habis bijine niku terus nyabang-nyabang ngoten niku. Wa Ramadanu ayyamu kitafiha. Begitu sampai Ramadan, maka disitulah hari untuk memanennya. Wal mu'minuna kitafuha, dan yang bakal panen ya cuman orang beriman. Makanya dalam bab fikih Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan itu yang pertama harus Islam. Nah terus wong Islam nyandai lho, penakno dadi wong gak Islam gak poso. Lho, jangan ngoten. Orang yang gak Islam pun, yang disebut orang non muslim atau orang kafir, walaupun dia enggak puasa, dia justru ada di dua keadaan yang enggak menyenangkan. Yang pertama, sebagai orang yang enggak puasa, dia nanti akan ditanya kenapa enggak puasa. Yang kedua, nek dhek posone nggih mboten guna. Dalilnya apa? Yang pertama, ketika dia sebagai orang yang enggak beriman, dia enggak puasa, nanti di akhirat ditanya, dalilnya tentang percakapan
Allah dengan orang-orang kafir, ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu terjerumus di neraka sakor ini? Qalu lam nakum minal musallin. Orang kafir itu menjawab, kami dulu enggak sholat. Jadi wong kafir bakal ditekoi tentang sholatnya. Kok enek wong kafir sholat? Maka berlaku ayat yang berbunyi, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Nanti amalmu itu yang mbok yakini tadi punya pahala tak dudohke iki lho. Kowe mbiyen dadi wong kafir ya salat. Ning tak jadikan debu-debu yang berterbangan alias tidak berguna. Sehingga jadi orang non muslim dalam hal ini itu rugi dua kali. Nek ngamal sia-sia, nek enggak ngamal ditakoki gitu kan. Maka jangan pernah kita membandingkan amal kita dengan mereka. Sebagian kaum muslimin itu ketika ken salat sedina ping 5, seminggu ping pinten Pak Topo? Oh, Pak Topo nganti lali. Sedina ping 5, seminggu ping 35. Niku enten wong Islam niku terus ngendikan, "Wah, kok akeh men enak sing agama kae seminggu pisan. Aku tak yo kaya kae metune angger Jumat tok." Enten to piye ngoten niku to. Maka dia salah. Jangan pernah membandingkan yang baik dengan yang buruk. Jangan pernah membandingkan yang benar dengan yang salah. Jangan pernah membandingkan yang halal dengan yang haram. Makanya saya nggak tahu pernah cerita termikin apa, dan ada teman itu cerita, "Mas, sampean tahu mangan wak babi?" "Ya ora tahu lah, ngopo mangan wak babi kurang gawean." "Aku tahu Mas." "Terus Mas jenengan apa nih?" "Wak babi kuwi Mas, nek menurutku lho Mas, menurutku kuwi iwak paling enak Mas. Iwak paling enak." Terus gitu. Nah, gandeng aku ya akhirnya ngerti Mas, nek mangan kuwi haram ya aku ra mangan saiki. Nih aku mau cerita ning jenengan. Nah, di situ kula mikir, Pak. Kula mikir, kenapa Allah kemudian berfirman tentang kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen ngerti mana di antara kita yang amalnya, yang imannya paling baik. Ternyata Allah ciptakan iwak babi itu sebagai panganan yang paling enak menurut teman saya nggih, wong saya yo ora tau ngrasake. Nah, maka karena paling enak ya mbok kita wong Islam yo gandeng wis dilarang ya jangan gitu loh. Jangan mungkin baru kula ngomong ini terus dengan tuku sate ong. Ampun gitu loh. Saya pengen menegaskan nggih bahwasanya apapun yang jenengan lihat dari keadaan mereka jangan pernah dibandingkan untuk menilai agama gitu. Ngoten nggih. Artinya kalau kita punya perintah sholat, sholat aja 5 waktu, jangan dibandingkan kayak ra sholat kok sugih. Mboten ngoten rumusnya. Rumusnya bukan itu. Rumusnya jenengan jalani apa yang menjadi kewajiban kita, apapun yang kita terima, kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau itu adalah sebuah cobaan kita sabari, dari situ kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan nanti di surga nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunub. Mereka yang sebelum Ramadan gaweane menghitamkan catatan amal dengan dosa, maka ayyubayyidoha bitaubati fi hadzal syahr. Maka sebaiknya bulan Ramadan nanti iku catatan iku gek ndang diresiki diputihke meneh dengan beramal ibadah yang ada yang diperintahkan dari mulai puasa jelas, sholat harus. Nanti ada lagi orang Islam poso ning gak sholat gitu kan. Gak pernah sholat ning nek Ramadan poso. Terus pas Ramadan gak sholat 5 waktu, sholatnya tarawih tok gitu kan. Nah, maka dalam fikih Ramadan disebutkan oleh sejumlah ulama, apa hukum orang yang berpuasa ning gak sholat, puasane gak diterima pahalanya. Karena sholat niku pembuka semua amalan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama akan dihisab pada seorang hamba itu sholat. Kalau sholatnya baik, amal semua baik. Sholatnya buruk, maka amal semua dianggap buruk. Maka sholat niku penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poso, sholat. Nah, sisane napa? Nek emang kerja nggih kerja. Kalau sudah selesai kerja alias mungkin pensiun atau apa ya diisi dengan ibadah. Nah, ibadah nopo? Tentu sholat tarawih itu yang utama, baca Quran, kemudian pengaosan, udah zikir, wirid, berdoa dan seterusnya. Maka apapun yang menjadi hal yang jenengan remeni, yang jenengan sukai, silakan
istiqomai. Kalau emang jenengan suka dengan baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Ketika jenengan pas baca Quran niku pun kesel, napa ngapunten, tutuke pun kesel, wis tak salat, monggo mang salat. Ketika salat pun jenengan nggih kesel ngadeg, coba jenengan lenggah wirid dikir, monggo. Jenengan setting piyambak. Niku cara napa niki daharan. Nek memang sepiring kurang ya rong piring monggo, nek memang porsine rong piring itu. Tapi nek memang sepiring niku pun blokean ya setengah wae gitu kan. Maka amal yang terbaik itu bukan yang banyak ngegas di depan boten, tapi yang sedikit tapi istiqomah. Daripada jenengan misal ngapunten telung dino pertama hatam Quran yang bariku blas, mendingan setengah juz sampai akhir Ramadan. Lah berarti ketemune mung 15 juz Mas. Mboten napa-napa. Daripada kemudian 30 juz ning ngarep ning bar kuwi ra tau. Maka yang istiqomah itu tetap yang lebih baik walaupun sekedip. Kemudian beliau mengatakan lagi wa biman doyya'a umrohu fil bitolah, dan siapa yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian. Jadi ngantek sepuh, ora tau poso, ora tau salat gitu kan. Maka kata beliau rahimahullah ayyaghtanim fihi ma baqiya minal umr. Sebaiknya hendaknya dia memanfaatkan sisa umur yang ada untuk mengerjakan ketaatan. Makanya nanti dalam bab keutamaan Ramadan ada satu keutamaan Ramadan yang mungkin dengan jarang dengar. Disebutkan oleh sahabat Tolha bin Ubaidillah. Tolha ini punya teman dua, Pak. Temannya dua ini satu mati syahid, yang satu mati sakit. Yang mati syahid meninggalnya setahun yang lalu, yang mati syahid setahun kemudian. Dalam mimpinya Tolha melihat temannya yang mati syahid ini masuk surga belakangan. Temannya yang mati sakit ini masuk surga duluan. Tolha kan bingung, wong orang mati syahid di medan perang itu keutamaannya banyak, kok iso mlebu surgane keri gitu kan. Maka beliau radhiyallahu an bertanya kepada Nabi SAW. Nah ini orang beriman itu selalu memverifikasi mimpi ini dengan Nabi. Nah nek kita sekarang nggak ketemu Nabi, diverifikasi dengan Quran kali hadis. Artinya kalau kemudian mimpi kita nggak cocok dengan Quran kali hadis, maka jangan dilampahi. Mungkin enten wong ngimpi, wah aku ndek bengi ngimpi mendem berarti sesuk tak tuku ciu. Mboten angsal niku. Oh jelas ayatnya niku haram kok gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tolha bertanya, "Ya Rasul, teman saya begini dalam mimpi itu." Kemudian Nabi mengatakan, "Bukankah temanmu yang mati sakit ini dia sudah mendapatkan Ramadan sekali, artinya 30 hari. Kan setahun kemudian toh. Nah, setahun kan Ramadan sekali 30 hari gitu. Nah, kemudian dia juga sholat selama setahun itu 6.000 rakaat lebih. 6.000 niku berarti kan 5 ping 300 widak, ketemune 6.120. Nah, dari hadis itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika misal panjenengan dari setahun yang lalu niku salat istiqomah sedina ping 5, terus mengke ketemu Ramadan jenengan rampungkan 30 hari dengan sempurna tanpa ada kekurangan, terus pas bodo misal Pak Topo sedo gitu kan, maka insya Allah mungkin mlebu surgane duluan daripada orang Palestina yang mati saya 1 tahun yang lalu. Kerso Pak Topo? Bingung. Artinya keutamaannya sampai seperti itu. Makanya rugi kalau kemudian kita menyambut Ramadan itu dengan santai-santai, dengan biasa aja, bahkan mungkin ngeluh, raiso udut, raiso iki, raiso tuku es teh jumbo lan sak piturute. Maka itu adalah sebuah kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking gembiranya sampai Nabi SAW niku menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Jadi begitu Ramadan datang, kowe kabeh Ramadan wis teko, bulan penuh keberkahan. Yang namanya penuh keberkahan, semua yang jenengan lampahi itu insya Allah bernilai kebaikan. Salat sunnahnya kebaikan, salat wajibnya kebaikan, senyum pada kaum muslim kebaikan, bahkan kebaikannya dilipat gandakan minimal 10 kali. Bahkan kalau ketemu dengan Lailatul Qadar bisa dilipat gandakan sampai 83 kali. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melewatkan Ramadan karena itu syahrun mubarak. Kemudian beliau SAW juga menyebutkan pada poin yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan buat kalian puasa di bulan itu. Nah, bahasa diwajibkan memang maknanya memaksa dan harus. Tapi kalau kemudian sifat paksaan ini kita jumpai dengan keterpaksaan akhirnya ini pahalanya juga nggak optimal. Maka orang yang terbaik adalah yang ketemu kewajiban dia senang menjalankannya. Artinya kalau hari ini misal kita sholat itu cuma dalam rangka memenuhi kewajiban, maka ayo kita rubah sholat itu menjadi suatu
kesenangan. Makanya Nabi mengatakan sholat ikui didadekke buat aku sebagai penyejuk hati. Sampai beliau ketika ketemu Bilal dan menjelang waktu sholat, ya Bilal arih Nabi sholat, arih Nabi sholat. Bilal gek ndang adzan, wayahe sholat istirahatkan kami dengan sholat. Buat kami rileks dengan sholat. Jadi sholat itu harus membuat kita senang dan nyaman. Makanya kalau kita kemudian sholat tapi tidak mendapatkan ketenangan jiwa, maka itu bagian yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Termasuk ketika kemudian Ramadan datang kita dalam posisi terpaksa, maka itu harus kita periksa lagi hati kita. Apakah memang seperti ini kita akan ketemu Ramadan sampai akhir hidup kita? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang diwajibkan Allah dan kemudian Allah memberikan keberkahan, salah satu bentuk keberkahannya adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga. Ketika Allah bukakan pintu-pintu surga, maka semua kebaikan terbuka dan semua orang itu senang berbuat kebaikan. Makanya banyak orang yang ngapunten sebelum Ramadan mungkin longkong tidak masjid, tapi begitu Ramadan berduyun-duyun. Kenapa? Pintu surga terbuka. Dan enggak cuma di situ, watuh laku fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup. Kemudian watuh ghallu fihi asyayatin, dan setan-setan yang biasa bisiki kita itu pun akan diikat, akan dicencang. Oleh karena itu maka kebaikan di Ramadan itu harusnya membuat kita itu lebih ringan untuk melangkah. Tapi kok ada orang yang berat melangkah, ada orang yang malas melangkah, bahkan hanya sekedar jadi makmum aja malas, bahkan hanya sekedar duduk mendengarkan aja malas. Maka akhirnya pertanyaannya, sekeras apakah hati kita? Niku. Dan kemudian beliau SAW melanjutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Sehingga ketika kita bisa bertemu dengan malam itu, maka 83 tahun umur kita bertambah. Misal Pak Topo sedo umur ini Pak sakniki Pak 64, mboten tekan 65, ketemu Lailatul Qadar besok niku. Berarti seolah-olah 65 ditambah 83 tahun. Lumayan Pak ketambahan 83 tahun. Terhitung ibadah padahal ibadahnya mau sak malam tok, dalah ngepasi Lailatul Qadar. Tapi nek kemudian orangnya malas tadi, yang ngangen-ngangen pengen ketemu Lailatul Qadar, akhirnya begitu pagi melihat matahari bersinar tidak panas, udara sejuk itu, ya berarti tadi malam udah Lailatul Qadar. Nah tinggal tadi malam ngapain? Nah tadi malam namung nopo main gaple turu. Akhirnya nggih mboten angsal Lailatul Qadar. Berarti napa? Nunggu lagi tahun depan. Ditata lagi hatinya. Kok ora ditata meneh? Yo lewat meneh gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dikasih usia 1000 tahun. Ketika jenengan sebagai orang yang dikapling oleh Nabi SAW usianya cuma 60 sampai 70 dan kita pengen supaya punya amal kayak 1000 tahun, maka salah satu caranya adalah mengkejar Lailatul Qadar ping 13. Insya Allah mungkin misal sedo, maka hari atau tahun di mana jenengan sedo itu, usia di mana jenengan meninggal itu ditambah 1000 tahun dengan catatan ketemu Lailatul Qadar ping 13. Jadi kalau kemudian besok ini ketemu sekali, maka mangdonga muga-muga Allah mengabulkan, diberi panjang 12 tahun ke depan. Atau mang berdoa seperti para sahabat, mudah-mudahan 12 kali yang lalu Allah menerima puasa kita dan di situ kita dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti benar-benar kita ketemu dengan Lailatul Qadar, maka kondisi Lailatul Qadar dengan Ramadan, maka kondisi yang harus kita haturkan kepada Allah itu adalah kesyukuran. Jangan sampai gersulo. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi kalau kita nanti ketemu Ramadan itu karunia Allah dan rahmatnya. Kalau kita kemudian giat ibadah di situ karena karunia dan rahmat Allah, maka hendaklah karena dikasih karunia dan rahmat itu yang kalian dapatkan, kalian bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan itu sakjane sebenarnya lebih baik daripada orang yang enggak puasa Ramadan ning dia gunakan Ramadan itu untuk ngejar-ngejar dunia. Lah tapi emang kudu kerja, nggih mboten napa nek emang kudu kerja. Di situ ada fikih tentang orang yang kerja secara keras bekerja sehingga dia enggak sanggup untuk puasa, maka boleh enggak puasa.
Dengan catatan yo nyaur di hari yang lain. Ada orang yang nanya sama saya, aku kerja keras Mas, poso piye? Nek emang nggak sanggup nggih boleh nggak puasa, tapi nyaur. Lah nyaur kapan? Lho kok kapan? Namun jenengan bendino kerja. Ya ora sih, anggar minggu prei. Lah wis niku anggar minggu prei di sahur. Niku nggih tekok melih. Lah apa ya cukup nek mung minggu tok aku nyaur. Lah mangetang to minggu sebulan ping sekawan. Terus setahun enten 12 kan kepotong Ramadan jenengan ra poso, berarti kan enten 11. Papat ping 11 44 lho turah gitu. Tekok mulai. Lah nek ping niku kapan? Wah wis. Jadi jenenge udah kalau ngomongan hati, wah sudah ngoyak terus, ngoyak karepe moh gitu kan. Dan parahnya niku ketika tanya sama seorang ustadz, seorang guru karepe dilegalkan itu perbuatannya. Wah wis. Niku yang paling susah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim harusnya bertekad untuk kemudian mengejar Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan pada Quran surat Muhammad ayat 21, "Falau sadaqullah lakana khairal lahum." Maka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah. Allah mempertanyakan iman kita. Nek emang tenan iman kita semua, saya juga termasuk, maka itulah yang kemudian akan menjadi lebih baik buat kita semua. Dan keimanan yang benar harus diiringi dengan ketakwaan. Dan takwa inilah yang kemudian menyebabkan kita berpuasa Ramadan dengan gembira. Sehingga orang yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas lillahi ta'ala di atas ilmu, itulah yang disebut dengan muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mau bersiap-siap, Allah sebutkan pada Quran surat At-Taubah tentang orang yang berjihad tapi enggak mau bersiap-siap. Kon jihad ngomongnya mangkat tapi ora cepak-cepak gitu. Allah mengatakan walau aradul khuruja la'adda lahu uddatan walakin kariyallahu hun bi'asahum fasabbatahum wa qila qutu ma'al qaidin. Dan jika mereka mau berangkat tentulah mereka menyiapkan persiapan. Jadi kalau emang pengen mendapatkan keutamaan Ramadan bersiap-siaplah gitu. Tapi kok ternyata mereka enggak, maka Allah enggak suka dengan keberangkatannya. Maka ada orang-orang yang enggak bersiap untuk ketemu Ramadan, maka Allah juga enggak suka kalau dia ketemu Ramadan. Akhirnya yang terjadi apa? Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Maka mereka ketemu Ramadan anyel. Dalam konteks jihad ini Allah melemahkan keinginan untuk berangkat jihad. Padahal yang namanya jihad kalau memang akhirnya berangkat dan mati syahid, kemuliaannya luar biasa. Sampai seorang sahabat yang mati syahid di sana diberikan karunia, dimasukkan ruhnya ke dalam burung berwarna hijau dan berterbangan dari surga satu ke surga yang lain. Ketika lapar dia turun ke surga untuk makan buah-buahan surga. Ketika haus dia turun ke sungai surga untuk minum air di surga. Maka dia pun mengatakan kepada Allah ketika ditanya, "Kowe meh njaluk apa meneh?" Kata beliau ini yang dibentukkan dalam burung berwarna hijau, beliau mengatakan, "Saya pengen dihidupkan lagi dan kemudian dibangkitkan lagi dihidupkan dan dimatikan dalam kondisi mati syahid, dan kemudian sampai sini dan dihidupkan lagi dan dimatikan lagi dalam mati syahid dan seterusnya." Kata Allah, "Nek itu wis ra iso." Gitu. Lah terus saya pengen mereka juga tahu yang di bumi ini tentang kenikmatan yang saya terima. Nek kuwi engko tak kabarke. Nah, akhirnya turun ayat yang menjelaskan itu. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sedemikian besar Allah cegah orang itu untuk bisa berangkat. Maka dalam konteks Ramadan, bulan yang sedemikian agung, jangan sampai kita tercegah untuk tidak ketemu. Makanya bentuk persiapan yang terbaik adalah kita mempersiapkan diri dengan ilmu, hati yang lembut, iman yang diperkuat, kemudian dilatih mulai sekarang mungkin dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan latih. Jadi enggak usah banyak-banyak, misalnya dengan tahajud 2 rakaat tambah witir 2, dengan latih, dengan mulai buka lagi Qur'annya yang mungkin ngapunten, mungkin di rumah berdebu diambil, dilap-lapi lagi, mulai dibaca lagi 3 ayat, petang ayat, 5 ayat, mungkin dilatih lagi niki masih ada Senin Kemis, mungkin jenengan coba latih lagi Senin Kemis agar mungkin pas Ramadan mboten kaget, dan ketika orang kaget biasanya anyel. Nah, dengan dilatih itu hati kita lembut dan sudah terlatih, Ramadan teko kita happy, karena memang harusnya kita happy dan itu asas imanan wahtisaban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok pilih mengaten sebelum saya tutup, saya kutip perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata rahimahullah, "Man abadallah bi ghairi ilmin," siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu. Artinya termasuk persiapan terbaik kita menyambut Ramadan adalah kita buka lagi fikih puasa. Atau nek misal jenengan mungkin maca dhewe bingung, atau mungkin nanti kitabe nggih cobi dimirengke lagi pengawasan tentang fikih puasa. Nek jenengan bingung pengawasan enten pundi, sakniki didol YouTube nggih pun enten gitu kan. Tinggal dirungokke kali leye-leye ten ngomah.
Engko aku bablas turu mboten napa-napa gitu kan timbang nyetel dangdutan gitu kan. Nah, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin," siapa yang kemudian beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yusidu aksara mimma yuslih, maka bukannya dapat kebaikan malah biasanya malah mendatangkan hal yang tidak baik atau kerusakan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan dan kegembiraan, dan di atas semua itu kita juga akan harus menyambut dengan ilmu, dan ilmu didapatkan dari majelis ilmu. Monggo panjenengan pilih sendiri majelis ilmunya di mana. Wabil khusus ketika Ramadan tentu majelis ilmu tentang Ramadan. Karena umumnya kalau kultum tarweh niku umumnya kan bercerita tentang keutamaan, bukan bercerita tentang fikihnya. Umumnya gitu. Yang sering niku kan tentang keutamaan puasa, pintu surga, segala macam, kemudian tidak boleh berdusta, berbohong dan seterusnya umumnya. Jadi jarang menjelaskan fikih. Makanya monggo jenengan pelajari lagi, buka lagi kalau punya kitabnya, atau tonton lagi video ustadz yang jenengan percaya untuk bisa memberikan penjelasan yang terbaik agar kemudian kita bisa ketemu Ramadan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena rukun puasa itu 2, yaitu ditetapi waktunya, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dan yang kedua tidak dilakukan pembatal puasa. Pembatal puasa niku enten 4. Yang pertama makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang keempat lain-lain. Nah, yang lain-lain niki yang keempat ini lain-lain ini harus dipelajari karena jumlahnya enggak cuman 1, banyak. Maka dengan sakit kula aturaken, kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan, mudah-mudahan kemudian Allah kabulkan apa yang kita panjatkan, dan Allah kemudian pertemukan kita dengan bulan mulia Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqq wan naru haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq anta waliyuna wa maulana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqana wa ihwanana wa ahwatana wa ummahatana wa aba'ana wa asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المعصم والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الكفر والشرك والظلم ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا جنتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ولا تجعلنا من أصحاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا خير الرازقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله